yang kanan, terus yang kiri, lama-lama terus kayak sedikit-sedikit ke atasnya gitu, kayak rambutnya dulu kelihatan. Ada aku di sini. Terus bareng dulu. Ih, serem. Halo Frenzy, selamat malam. Kembali lagi bersama Minzy di podcast Halo, Ghost. Di sini kita akan menjelajah dunia misteri, makhluk halus, dan cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. bersama Email dan Nonoy yang akan menemani kamu di malam Jumat ini. Halo Teh Noy. Halo, Email. Wih, episode kali ini kita ditemenin sama Teh Noy nih guys. Ini ya, seperti biasa, menjadi backupan teman-teman. Iya, karena co-host sebelumnya lagi sakit guys. Kita doakan semoga lekas sembuh dan episode selanjutnya bisa ditemenin lagi sama Nanda ya. Betul. Dan kayaknya semoga Nanda sakitnya bukan gara-gara dengar cerita episode yang kemarin itu ya, Mel. Iya, serem banget lagi ya yang mana yang mana di kamar Iya. mandi. Ada yang tiba-tiba dipindahin dari masjid lah. Nah, itu kalau yang Jangan spoiler. belum lihat, cepet-cepet lihat episode kita sebelumnya deh. Betul banget. Dan sekarang kita ada bintang tamu lagi nih Teh. Wow, siapa tuh kira-kira? Kayaknya lebih serem lagi nih ceritanya. Pastinya dong. Ini dia. Hai Kak Indah. Halo. Halo Kak Indah. Halo. Wah, ini pasti Kak Indah nih memiliki banyak cerita-cerita horor nih kayaknya. Lumayan. Jadi Pastinya penasaran banget dong. nih. Penasaran banget ya, Mel. Betul banget. Kemarin kita udah seru banget nih ngedengar cerita dari narasumber kita, Neng Alvina. Sekarang, Frenzy, kita akan dengarkan kisah horor dari Kak Indah. Tapi sebelum itu, kira-kira ini kisah horornya lagi apa nih Kak? Lagi di kerjaan kah? Atau lagi di pesantren kah? Soalnya kan dari kemarin kita udah ada pengalaman horor di sekolah, di kantor, terus juga di pondok. Kalau Kak Indah sendiri pengalaman horornya di mana nih Kak? Di tempat singgah apa ya? Kontrakan lah lebih tepatnya. Kontrakan yang disediain sama kantor. Oh, berarti kayak di mes gitu ya? Ya, betul. Oke deh, tapi masih di sana Kak tempat tinggalnya atau sudah pindah? Masih di sini, masih stay. Wow. Wah, kayak itu akan lebih serem gak sih? Ini ya kayak uji nyali dan menantang diri ya. Dia mau menceritakan bukan orang-orang sih, menceritakan makhluk di sekitarnya. Intinya kayak ini tuh next level, Mel. Bukan ngegibahin Iya, lagi betul banget. yang hidup, tapi menggibahkan yang tidak terlihat. Hati-hati Kak Indah, nanti dia sambil ikut ngerumpi juga. Sambil denger, nanti dia ngasih tahu sama teman-temannya, "Woi, gue digosipin nih sama si Indah." Tapi aku jadi Oke deh. penasaran sih. Ceritanya tuh kayak apa sih Kak Indah? Seserem apa dan semengganggu apa sama Kak Indah? Oke deh, buat para Frenzy, mari kita dengar ceritanya. Ceritanya dari mana dulu nih? Bebas Kak. Pokoknya Oke. kita pengen semua cerita Kak Indah dikeluarkan di sini. Keluarkan nggak tuh? Oke, mungkin kalau buat di sini kan gimana ya pertamanya? Ini kan kita dikasih tempat tinggal sama kantor itu kan di tengah-tengah pemukiman warga. Nah, kebetulan memang di daerah sini pun beberapa warga tuh selalu bilang hati-hati. Awalnya kita mikir ya udah hati-hati karena memang perjalanan dari mes kebetulan emang saya kerja di suatu perusahaan swasta yang ngurusin lapangan, langsung terjun ke lapangan. Dari mes ke lapangan kan lumayan jaraknya, sekitar 20 menitan kalau pakai motor. Nah, itu kan hati-hati, mungkin takut di jalan jatuh dan lain-lain. Nah, ternyata ada beberapa hal yang mistis. Awalnya ibu kontrakan atau ibu yang punya rumah ini pun nggak pernah cerita, karena mikirnya
takut, kitanya takut gitu loh. Tapi lama-lama kan kita ngerasain dari mulai tiba-tiba kalau lagi hening sepi ada suara yang jalan, suara kakinya doang, kayak orang jalan gitu. Awalnya kita mikir, oh mungkin si A atau si B. Nah, disclaimer di sini satu rumah tapi banyak kamar gitu. Jadi kita punya kamar masing-masing. Tapi tetap aja kalau makan kayak di ruang makan kayak gitu-gitu. Nah, kita mikirnya mungkin kalau di kamar masing-masing yang jalan, oh mungkin si A, mungkin si B, awalnya mikir gitu. Nah, singkat cerita, waktu itu aku pribadi lagi stay di mes karena ngurusin kerjaan yang ada di laptop. Intinya aku harus laporan, harus report mingguan. Otomatis semua yang di sini tuh tetap kelahan, kecuali aku. Nah, waktu itu ada suara yang jalan, gimana sih suara orang bolak-balik kakinya doang gitu loh. Aku mikir, oh mungkin si A mungkin belum berangkat kelahan gitu kan, ke lapangan lah ya. Nah, kan aku biasa-biasa aja karena aku mikirnya oh masih ada orang nih yang bolak-balik gitu kan ke dapur, dan bolak-baliknya tuh jalurnya dari depan ruang tamu sampai ke dapur, 2 kali balik udah aja. Jadi kayak orang lagi patroli gitu loh suaranya, suara kakinya doang, gak ada suara aneh-aneh, suara jalan kaki. Udah gitu pas udah beres kerjaan, keluar dari kamar kan, karena ngerjainnya di kamar. Kok gak ada orang, pintu rapet. Baru aku tuh ngabarin, tadi yang masih di mes siapa aja? Gak ada, kita dari pagi udah gak ada di situ. Nah, siapa tuh kan? Hari pertama biasa aja gitu kan. Oke, santai gitu kan. Oke, mungkin ya udahlah, mungkin salah denger gitu kan. Itu siang-siang kan, ketika hening. Semua warga di sini pun punya kegiatan masing-masing gitu loh kalau udah jam 9 ke atas gitu. Nah, oke. Kalau siang mungkin salah denger. Ini sore juga kayak gitu, ketika orang-orang lagi pada ya menjelang dari siang ke asar lah ya, tidur siang lah ya. Sama kayak gitu juga. Aku tuh seringnya tuh ditinggalin di sini sendirian gitu loh, karena ya pertama aku mau kemana-mana kan gak ada kendaraan juga gitu kan. Yang lain kan ada kendaraan, jadi mau pergi kemana-mana juga terserah mereka. Berhubung aku juga orangnya mageran gitu, lebih mending nitip makanan ke mereka yang mau pergi dibanding aku ikut keluar gitu. Waktu itu sore-sore juga iya sama kan, Nda mau nitip nggak gitu? Oke aku nitip aja gitu kan. Ada yang mau ke bawah jajan kan, ke kota lah disebutnya ya. Terus tetap aja ada suara yang bolak-balik. Lah, perasaan tadi gak ada orang. Aku neriakin salah satu temen yang maksudnya satu kerjaan di sini kan, maksudnya sama temen misalnya namanya si A lah, sebutlah si A ya. Kamu lagi ada di situ? Gak dijawab-jawab. Aku chat dong. Udah ke bawah, udah dari tadi. Suara siapa? Itu suara langkahnya tuh suara sepatu gitu. Bukan, di sini kan nggak pakai sepatu ya, kayak suara kaki napak gitu loh bolak-balik. Oh. Karena kalau suasana hening kan, jangankan suara telapak kaki jalan gitu ibarat, suara jam dinding aja kan kedengeran kayak gitu loh. Iya betul. Iya. Dan itu siang sama sore ya? Siang sore. Oke, kalau siang sore mungkin aman lah ya. Malamnya biasanya kalau malam tuh dari jam 1 ke atas. Pokoknya kita maksimal banget ke kamar mandi itu sebelum jam 1. Karena setelah jam 1 kan aku anaknya OVT parah ya, jam-jam segitu tuh belum bisa tidur lah ya. Gen Z sekali. Ya betul. Kan mikirnya, oh masih ada yang bolak-balik kali ya ke kamar mandi gitu kan, buat entah dia mau ambil wudhu, entah emang dia mau cuci muka dan lain-lain. Mikirnya masih ada kegiatan lah ya orang-orang di luar. Pas keluar, besokannya ku tanyain, ada yang ke kamar mandi? Enggak lah, siapa tuh yang bolak-balik? Ayo lo. Itu ada suaranya gitu, dia bener-bener iya, suara bolak-balik gitu loh, suara bolak-balik telapak kaki gitu, bolak-balik jalan. Oke, ya? mungkin kalau suara telapak kaki doang nggak nampakin, oke lah. Jadi itu tuh menjadi hal yang biasa gitu buat kita yang tinggal di sini. Ih tadi ada yang jalan, udah biasa kayak gitu, saking udah biasanya. Jadi kita anggapnya
ya udah biasa aja gitu. Yang penting kita nggak ganggu mereka, mereka ganggu kita gitu. Oh, jadi Tapi itu di jam-jam tertentu aja Kak Indah. kalau jam-jam tertentu enggak, lebih tepatnya dia tuh kayak ngontrol kalau misalkan rumah ini tuh kosong nggak ada orang. Definisi nggak ada orang tuh paling cuma bisa satu. dan itu tuh gak cuman Kak Indah berarti. Yang Iya. denger tuh, yang lain juga Banyak. pada denger. Iya, yang lain juga dengar gitu. Wow. Gak kebayang sih. Ya, disclaimer juga memang kondisi di sini kan penduduk sekitar tuh kalau kondisi lapangan kan emang ke atasnya dikit itu bener-bener drill hutan yang bener-bener hutan banget gitu loh, dan emang perusahaan kita nyari-nyari lahan yang emang strategis untuk ditanami tanaman. Ya disclaimer, aku di sini di pertanian lah ya lahannya. Jadi kita bener-bener nyari yang sumber airnya dekat dan emang nyaman aja, makanya ngambilnya daerah-daerah sini dan bener-bener drill hutan. Ternyata jalan menuju lahannya juga tuh banyak banget hal-hal mistis yang banyak banget warga bilang hati-hati tuh emang dari situ gitu, banyak. Makanya pas bilang kok berani sih sendirian, kadang kan suka ditinggalin kan, jangan suka ditinggalin, indahnya kasihan. Karena memang suka ada yang mistis-mistis gitu. Terus aku mikir ya selagi aku di kamar biasa-biasa aja, dia nggak nampakin wujud secara asli, ya it's okay sih menurutku. Tapi selain dari suara dengar-dengar, selain dari suara tapakan-tapakan kaki kayak gitu, ada hal yang lebih mengganggu lagi nggak Kak Indah? Ada. Jadi Apa tuh? waktu itu ini cerita dari rekan kerja aku kan, yang beda kamar kita, ini yang cowok. Karena kita yang cewek kamarnya di kamar cewek ya, nggak mungkin gabung juga kan. Terus tiba-tiba dia ngechat, "Teh udah tidur belum? Ini ada yang gangguin." "Apaan sih, Allah suara jalan kaki doang mah biasa." "Ih bukan, coba lihat jam ini jam berapa." "Di jam 1 lewat sih." "Nah jam-jam segitu rawan kan." "Iya emang." "Terus kenapa?" Jadi kamar dia tuh ngadepnya itu langsung rumah warga. Kalau aku tuh depannya sungai, kayak sungai kecil gitu, aliran air buat langsung ke sawah gitu. Nah dia kalau dia pribadi depannya rumah warga yang di situ tuh selalu terang si rumah warga tersebut. Nah dia kan kalau tidur kamarnya suka matiin lampu. Jadi kalau misalnya ada lewat bayangan suka kelihatan kan? Kelihatan yang kalau ada yang lewat jalan kaki. Nah sebelum dia digangguin itu memang kita ngedengar warga tuh lagi pada entah lagi rapat entah gimana, pokoknya kita juga ngedengar itu tuh sampai jam 1. Tapi itu benar aktivitas warga kan? Iya, aktivitas warga kan? Bukan aktivitas warga. Menurut lo? Kayak bapak-bapak lagi ngeronda entah apalah gitu. Pokoknya emang berisik. Siapa tahu kan? Enggak, emang Siapa tahu warga-wargaan. Karena mungkin sesuai yang tadi udah dijelasin sama Kak Indah ya, karena itu pasti perkampungan dan pelosok. Jadi mungkin jarang ada aktivitas-aktivitas yang di malam hari ya Kak Indah ya. Iya betul. Biasanya habis Isya tuh bener-bener hening, seperti kuburan sih. Wow. Lalu gimana tuh? Jadi dia lihat bayangan. Iya. Lah itu mah bukannya tadi ada bapak-bapak yang lagi pada ngobrol, tapi tadi manusia kan? Aku juga make sure lagi dong. Iya itu mah beneran ada bapak lagi pada ngobrol. Oke, kalau begitu itu juga mungkin bapak kali yang belum pulang. Enggak, orang sebelumnya ada wangi-wangian, padahal parfum aku bukan kayak gitu wanginya, kata dia. Aku makin horor di kamar, masalahnya bedanya tuh lumayan gitu. Kamar dia sama kamar aku tuh nggak samping-sampingan banget sih, cuman ya takut aja, aku langsung kunci kamar rapet-rapet, takut dia tiba-tiba nongol kan, takut ya. Lah, dia kan menembus. Kan minimal banget di depan kamar aku kan nggak ada bayangan-bayangan lampu gitu loh. Terus aku tanya masuk kamar. Terus aku tanya lagi kan, ini aku cerita lagi. Terus aku tanya lagi,
paling sekali lewat doang itu. Makanya diajakin berteman coba. Lah mana ada katanya berteman sama makhluk astral gitu kan. Sekali lewat oke. Ya udah selagi nggak ganggu banget. Nah, kan aku lagi scroll biasa lah ya, ngilangin pokoknya gimana caranya biar cepet ngantuk gitu. Dia ngechat lagi, ih ada lagi, apakah kata Sunda aya deui kata dia gitu kan, ada lagi pokoknya kata dia. Bilang, udah itu mah sebentar doang, beneran ini gede banget kata dia. Bolak-balik dari tadi mana bayangannya gede kata dia. Panas Bisa dideskripsikan nggak gedenya tuh seperti apa? Maksudnya lebih tinggi dari rumah kah, pohon kah gitu? Jadi kayak seolah-olah pohon besar gitu, tapi kan di situ kan memang gak ada pohon, orang depannya rumah. Atau memang temennya punya Indra Indra Bruggman. Lambang. Nah tadinya kan niatnya cuman chat doang kan, terus kata dia ini mah digangguin, ujung-ujungnya jadinya kayak orang sleep call deh, gara-gara dia nggak bisa tidur. Parah banget itu itu dia doang tuh, itu dia doang. Terus besokannya ih gak mau lagi katanya, gak mau lagi kayak gitu. Terus aku bilang makanya sholat, bener lah dia sholat kan, tapi masih digangguin. Oh berarti dia sebenarnya ngajakin main berarti. Nah aku nanya dong sama yang punya kontrakan, sebenarnya ini rumah kayak gimana. Terus ibu kontrakan cerita gini, ya Neng, jadi di sini tuh harus bersih. Kalaupun di sini dijadiin kontrakan gitu kan, nggak boleh sembarangan kayak dari tutur katanya atau perilaku dan lain-lain. Alhamdulillahnya sih di sini nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Tapi ada satu katanya sepuh lah bisa dibilang. Nah itu tuh cewek katanya gitu. Terus gue bilang lah kalau selama ini cewek, kalau yang digangguin cowok ya mungkin si cewek itu suka sama itu cowok ya nggak sih? Kan nggak mungkin dia juga suka sama aku kan gitu loh. Betul. Nah terus kata si ibunya juga, dia waktu itu juga pernah kok sebelum rumah ini bener-bener jadi banget, tapi rumah kamar mandi tuh udah jadi duluan gitu. Soalnya kan kalau kamar mandi kan lebih diutamain kayak buat wudhu dan lain-lain. Nah dulu si bapak-bapaknya juga bukan bapak-bapaknya, ponakannya nggak tahu sepupunya lah, tapi mah cowok juga. Terus dia duduk di dapur nungguin lama. Terus kata si ibunya ditanya gini, lagi apa? Kok lama banget di situ? Lah, aku nungguin orang di kamar mandi dari tadi, yang mandi nggak keluar-keluar. Kata si ibunya, dari tadi juga nggak ada orang di kamar mandi. Lah, pas dibuka ternyata emang nggak ada orang. Padahal dari tadi tuh kata dia tuh suara jebrus-jebrus kayak orang mandi gitu. Dari situ aja kan udah horor. Padahal itu rumahnya belum sepenuhnya jadi gitu loh. Wah, serem banget sih. Aku sampai nggak bisa komen. Berarti yang tadi digangguin bolak-balik lihat bayangan tuh teman cowok? Ya maksudnya kalau yang bayangan dia teman cowok. Kalau yang suara itu semuanya hampir udah sering denger kayak gitu. Dari mulai kayak di dapur tiba-tiba ada suara apa gitu, kayak itu tuh jadi hal biasa aja gitu buat kita. Berarti tuh memang untuk gangguan-gangguan yang kayak tadi tuh lihat bayangan atau yang denger mandi lah, itu tuh memang teman-teman cowok gitu. Kalau teman-teman cewek cuman denger yang jalan kaki aja. Iya betul. Soalnya logikanya sih gini, kalau memang yang diem di sini cewek gitu, pasti yang digangguin anak cowok gitu kan. Kayak mereka gangguinnya tuh ngegangguin yang sesama jenis gitu, yang lawan jenis. Kalau yang sama jenis kayaknya cuman iseng-iseng doang. Ya gitu sih yang aku tangkap gitu loh. Jadi kayak yang suka gitu ya. Iya, bisa jadi. Berarti mungkin digangguin tuh karena dia suka dan tertarik kali ya. Nah, bisa jadi. Makanya atau jangan-jangan iya, atau jangan-jangan mereka lagi ini kali, take me out kali. bisa jadi. Kalau ada yang cowok, gue bisa jadi berwujud cewek nih gitu.
Kalau ada yang lagi cewek, aku bisa berwujud jadi cowok nih. Siapa tahu mereka tertarik sama gue gitu kan. Tapi emang berarti Kak Indah dari pemilik si ibu kontrakannya pun memang udah tahu gitu kalau di sini tuh ada sosok ini gitu, dan memang ya udah wajar kalaupun ada yang gangguin. Iya, udah tahu, dan beliau tuh ngasih taunya pas kita udah lumayan lama di sini. Kayak kita tuh gak pernah ngomong tuh karena iya mungkin kita hanya firasat aja, mungkin ya cuman feeling doang gitu kan. Gak kayak gimana pas si ibu yang ceritain kayak wah berarti emang gak salah nih gitu kan. Nah, selain gangguan yang tadi dengar suara yang jalan, terus yang mandi, kira-kira ada gangguan apa lagi Kak Indah selama tinggal di situ? Kemarin sih itu bener-bener drill banget di kamar ini, karena mungkin emang entah aku yang bikin salah entah gimana, cuman ya aku ngaji gitu, sholat juga sholat ya, biarpun seminggu sekali ya kalau ngaji gitu, kalau sholat jalan tapi tetap digangguin tuh, jadi mikirnya oh mungkin emang ada yang salah dari perilaku atau dari omongan gak enak. Waktu itu malam-malam bisa tidur kan, emang biasanya juga nggak bisa tidur, cuman ya udah tidur mah waktunya udah merem nggak gimana, tahu erep nggak? Iya, ketindihan ya? Ya, erep-erepan gitu lah ya. Nah, padahal sebelum tidur selalu rutin ngedenger murotal karena ya minimal banget nggak digangguin gitu loh, bukannya gimana gitu. Soalnya awal-awal tidur di sini tuh emang rep-repan kayak digangguin gitu. Cuman kan katanya kalau rep-repan nggak bisa bangun, nauzubillah min dzaliknya, takutnya meninggal gitu kan. Cuman kita nggak ada yang tahu kan itu benar apa enggak. Makanya kan ngewanti-wanti. Pas awal-awal mungkin biasa aja gitu, ya udah gitu. Dengerin murotal, kalau kata orang tuaku mungkin harusnya didengerin murotal mungkin biar adem kamarnya, katanya gitu kan. Ya udah aku ikutin gitu kan. Terus waktu itu tuh belum lama sih itu juga. Nah, setelah kejadian ya kita sebut lah ya si anak cowoknya namanya Fikri. Sebelum kejadian dia tuh kejadian di kamar aku dulu, itu tuh yang ngegangguin kamar aku dulu. Nah, itu aku nggak bisa tidur. Murotal udah bunyi, terus aku tidur mencoba memejamkan mata lah ya. Udah bener-bener drill nyenyak 10 menitan. Tapi posisi kaget, gak bisa gerak. Gimana sih, pernah ngerasain gak tidur tapi gak bisa gerak? Gimana? Iya. Merem? Ya udah merem. Ya, udah merem tapi gak bisa gerak gitu kan. Terus aku mikirnya, wah ini mah bener-bener rep-repan ini kan. Murotal jalan suaranya. Terus pas nengok ke sebelah kiri, kalau sebelah kanan kan tembok, sebelah kirinya tuh kebetulan memang langsung ke space buat sholat lah deket pintu. Pas aku lihat itu tuh ada dua tangan, itu rep-repan ya, 2 tangan mencoba untuk naik, terus pas kepalanya itu udah mau nongol, tinggal jidatnya gitu loh. Kalau setelah jidat kan muka ya. Itu aku sholawat, beneran aku baca sholawat gak berhenti. Ya Allah please, aku udah sadar ini rep-repan, please aku pengen bangun, gak mau tahu, aku gak mau lihat wujudnya gitu kan. Langsung bangun dari situ, aku gak bisa tidur lagi sih. Sampai subuh itu aku gak bisa tidur. Karena bener-bener kayak feeling dianya ada di situ kan. Kalau rep-repan kan bener-bener digangguin ya. Tuh. Bentar deh Kak Indah. Gimana? Maksudnya Kak Indah tuh berarti tidur tuh dalam posisi nyamping apa tuh telentang? Nyamping sambil telentang. Jadi badannya lurus, kakinya belok, ngerti gak? Iya. Kayak lagi meluk guling aja gitu kali ya? Iya betul kayak gitu. Nah biasanya emang suka madep kanan. Biasanya suka madep kanan kan, suka madep kanan tidurnya. Nah waktu itu tuh karena memang sambil ngedengerin, jadi kayak kalau mau madep kanan, murotal tuh ditaruh di sebelah kiri biasanya si HP tuh. Kalau enggak ya di kalau aku madep kiri ya HP sebelah kanan kayak gitu. Nah itu tuh bener-bener
HP ada di sebelah kanan, badan aku ngadepnya ke sebelah kiri. Tiba-tiba pas ngeliat itu bener-bener drill nyata, kayak untung gak ngeliat mukanya. Aku gak ngebayangin sih kalau ngeliat mukanya kayak gimana. Kak Indah beneran lihat? Maksudnya si tangan itu tuh Iya, makin atas bener-bener makin atas. Jadi bisa dibayangin nggak? Misalnya ini kasur, kan kasurnya pakai kasur spring bed ya. Kasurnya agak tinggi. Nah, jadi awalnya tuh kayak dia mencoba untuk merayap ke atas gitu loh. Awalnya tangan kanan dulu dia naik. Wow. Jari, bukan tangan ya, lebih ke jarinya. Jarinya ke kasur yang kanan, terus yang kiri lama terus kayak sedikit ke atasnya gitu, kayak rambutnya dulu kelihatan. Mungkin dari ininya doang ya, rambut yang ratanya lama-lama naik, dan aku udah feeling setelah jidat pasti muka itu baru cuman sampai alis. Oh my god. Ya aku pengen bangun ini, nggak mau tahu, aku pengen bangun soalnya sesering-seringnya aku rep-repan, aku nggak pernah banget langsung dimunculin wujudnya gitu loh, cuman digangguin doang mah biasa gitu loh. Apalagi kalau baru banget, misalnya aku nginep di rumah temen atau kayak gimana gitu, biasanya kalau emang dari rumahnya udah agak aneh suka rep-repan. Aku pun di rumah Neng Alfi pernah tuh rep-repan. Tapi kayak gitu. Tapi jujur Kak Indah, aku nyesal sih ikut podcast ini. Kenapa Tanoy? Enggak, maksudnya ya takut aja. Berarti sekarang aku kalau posisi tidur ke kanan tuh, karena kalau yang kiri kan langsung tembok ya, langsung nempel. Jadi kalau ke kanan tuh kayaknya aku gak berani deh. dari situ juga aku 2 harian kayaknya tuh nggak bisa tidur bener-bener pules gitu loh. Jadi kayak yang kebayang-bayang nyalain lampu, aku nggak bisa tidur dalam keadaan lampu nyala gitu kan, ya gerah gitu kan, nggak gerah lebih ke silo gitu kan, dimatiin, takut tiba-tiba ya dia nongol lagi atau aneh-aneh kan ya gitu kan, pikirannya jadi kemana-mana gitu. Nah, berarti terus aku Kak Indah konsultasi kan sama, sebentar lah, aku kan konsultasi ngobrol sama, maksudnya adalah orang terdekat aku yang kayak gimana caranya nih biar aku nggak digangguin gitu kan. Ya udah aman, udah didoain dari sini gitu kan. Emang udah nggak ada gimana juga, udah dari situ udah hilang aja gitu, kayak gitu sih. Tapi maksud aku tuh kalau rep-repan kan katanya kita tuh harus bener-bener berusaha untuk bangun gitu kan, untuk ngegerakin tubuh kita gitu. Iya. Nah, itu tuh waktu posisi Kak Indah bener-bener ngeliat tangannya dulu merayap ke atas, terus mulai kepalanya, jidatnya, sampai kelihatan alisnya. Itu tuh perasaannya Kak Indah tuh bener-bener ngerasa memang tidur, apa melek gitu yang bener-bener ini kayaknya mimpi deh, atau bener-bener sadar melek. gitu? Posisi sadar, melek, tapi nggak bisa gerak. Jadi badan aku tuh bener-bener kayak ya disekap, bukan disekap, lebih kayak ya udah gitu, nggak bisa gerak, kayak dikunci gitu. Cuman karena memang semuanya udah nggak bisa gerak, jadi aku usahain mata aku yang merem, mata aku masih bisa merem tuh. Tadinya kan melek, kayak bener-bener disuruh nyaksiin banget gitu loh, kayak minimal banget merem gitu kan. Aku bener-bener melek. Oh, aku kira aku sambil membayangkannya Kak Indah tuh apa merem, karena aku juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Cuman gila, ini kalau bener-bener melek kan berarti bener-bener sadar nggak sih? Iya, aku posisi melek. Jadi kaki dan tangan aku tuh bener-bener gak bisa kayak yang ya Allah aku mau bangun, aku teriak juga udah nggak ada tenaga kan. Kalau kayak gitu kan gak bisa teriak kan. Cuman mata aku masih bisa untuk merem gitu loh, detik itu juga aku merem. Pas aku merem aku langsung sadar, baru bisa gerak deh. Oh, itu berarti apa ya, bener-bener ditampakin dong ya. Kalau rep-rep kan bukannya kayak mimpi gitu ya? Bisa aja sih Teh. Padahal itu aku baru 10 menitan tidur gitu, belum ada nyenyak-nyenyaknya sama sekali.
Kalau aku dengar dari deskripsinya Kak Indah sih berarti cewek ya Kak Indah ya? Iya, kemungkinan cewek karena kayaknya rambutnya panjang ya, bener-bener posisi rambut. Kayak bukan rambut cowok gitu loh. No, Tapi no. Teh, kalau namanya Huntu mah mau rambutnya panjang atau enggak ya apa aja gendernya. Bisa cewek bisa cowok. Ya, Makanya maksudnya harusnya menyerupai gitu. Menyerupai lah ya. harusnya Kak Indah lihat dulu nih, oh cewek nih, oh atau cowok nih gitu Kak Indah. Mohon maaf gak berani. Itu Atau malam udah ini, enggak. malam ini atau hai Huntu. Makasih banyak, makasih banyak, udah kapok Tapi ya lagi. berarti emang udah diwanti-wanti ya sama ibu kontrakannya tuh di sini tuh kalian harus ngejaga banget gitu, entah ngejaga dari Iya. kebersihannya, dari apa selain ngejaga kebersihan, ngejaga ucapan juga, perilaku dan lain-lain. Dan mungkin saat kita melakukan sedikit pun kesalahan akan mulai ada gangguan-gangguan ya Kak Indah ya. Iya bener, itu kerasa banget sih. Apalagi kalau diinget-inget, oh iya, gara-gara apa ya? Oh mungkin gara-gara ini. Jadi kita tuh kayak sadar sendiri loh, oh iya gitu kan, oh iya kayak gitu. Ya udah jangan diulangin lagi ya udah kayak gitu. Oh. Berarti kayak Berarti memang seakan-akan kayak terganggu Diperingatin banget. gitu. Iya, jadi intinya sih dia nggak akan ngeganggu kalau lu pada nggak ngeganggu gue gitu ya. Nah iya, bisa jadi tuh yang kayak gitu. mungkin bisa jadi dulu hidupnya memang beliau sangat-sangat bersih, apik gitu kali ya. Jadi Gak mau lingkungannya tercemari gitu Kak Indah. bisa jadi mungkin karena kemarin rumahnya belum dipel mungkin ya, entah kita belum buang sampah mungkin. Serem sih. Mesti kayak Emang kan di sini kemarin dari orang terdekat pun kayak penasaran gitu, sebenarnya yang ngeganggu tuh emang dari situ bagaimana, coba deskripsiin lokasinya di situ kayak gimana. Aku jelasin, jadi di depan itu kan kayak ada aliran sungai, apa ya disebutnya, kayak aliran sungai kecil, terus kayak jembatan, terus bawahnya sungai kecil gitu. Jembatannya juga cuma sedikit buat lalu lalang motor doang. Nah, pusatnya itu kan itu bener-bener jalannya buntu. Apa sih si sungainya tuh sungai buntu, khusus untuk langsung ke sawah gitu. Terus udah kayak gitu. Terus kata dia gini, oh ya pantas, tahu nggak di tempat-tempat kayak gitu biasanya ada apaan? Ada apaan? Aku nggak tahu, pas banget lagi depan kamar aku. Biasanya banyak tante yang mandi, mau diliatin nggak? Wah, makasih banyak. Aku bilang makasih. Iya, apalagi kalau suara aliran sungainya tuh lagi hening banget. Nah, itu tuh lagi mandi, lagi pada mandi, nggak mungkin nggak ada katanya. Udah kata aku, udah makasih. Berarti emang bener-bener udah mah di lapangan juga horor, maksudnya kayak namanya hutan ya, nggak mungkin nggak ada yang horor. Di sini juga horor, jadi kayak ya udahlah, udah biasa kali ya. Jadi ya udah nggak gimana. Makanya waktu pas Kak Indah bilang ada sungai, ada ini, aku udah langsung bisa membayangkan, oh ya aku paham lah, aku tahu lah apa yang ada di sana aktivitasnya. Sudah terbayang. udah langsung menerawang ya Mel ya. Oh tidak, karena ini aja informasi keseringan nonton kali, udah tahu aktivitasnya gitu. Nah, kira-kira nih Kak Indah ada cerita lagi nggak nih Kak Indah? Tapi mungkin sebelum dilanjutin, kita lanjutin di part selanjutnya deh kayaknya Mel. Betul banget. Soalnya kalau makin kita telusuri lagi lebih dalam, kayaknya akan lebih banyak nih cerita-cerita yang seru-seru dari Kak Indah. Dan Sangat. pastinya nggak akan lebih dan pastinya akan lebih horor seperti itu. Akan iya, lebih 1 mencekam. tahun gitu kan. 1 Iya. tahun di sini nggak mungkin gitu, nggak ada apa-apa. Nah, betul. Betul Jadi sekali. pengalaman Kak Indah selama 1 tahun nih pasti nggak mungkin 1-2 kali lah, pasti ada yang mencekamnya nih. Tapi mungkin kita next di part selanjutnya ya Mel ya.
Yoi. Oke Frenzy, dan begitulah kisah episode Huntu kali ini. Apakah Huntu itu benar-benar ada? Atau hanya imajinasi kita yang terlalu liar? Balik lagi ke kalian ya. Ingat, namun jangan pernah meremehkan kekuatan kegelapan. Saya Email dan rekan saya Nunuy. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya di Halo Ghost. Ih, serem.